Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dengan saya Alamsyah Abdul Karim di Lembaga Selimut Anak Bangsa Sulawesi Tengah dalam channel Bumiku Indah, Bumiku Lestari. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, di mana akar-akar tanaman akan mengambil hara yang ada di dalam tanah terus sampai pada titik panen, sampai pada penanaman berikutnya terus berkali-kali ditanami. Tanah yang terus ditanami secara terus-menerus maka akan kekurangan unsur hara atau akan kehilangan unsur hara yang telah diserap oleh tanaman, sehingga tanah itu menjadi miskin dan tidak lagi produktif untuk kita tanami. Tentu dari kita banyak yang menggunakan pupuk untuk membuat tanah itu kembali menjadi subur. Nah, pupuk yang beredar sekarang kebanyakan adalah pupuk-pupuk kimia. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa pupuk kimia itu sangat mahal harganya. Untuk urea, TSP, KCL, ZA, NPK dan sebagainya itu sangat mahal, bahkan tidak bisa dijangkau oleh petani. Nah, padahal di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali tersedia bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai pupuk, yang bisa kita olah menjadi pupuk, yang bisa kita olah menjadi pestisida organik. Tinggal bagaimana caranya. Sebenarnya kata kuncinya adalah kalau bisa kita buat sendiri, kenapa harus beli? Nah, sementara perbedaan yang sangat signifikan adalah harga daripada pupuk kimia itu sangat mahal, sementara untuk membuat pupuk organik sendiri itu jauh lebih murah dan hasilnya pun jauh lebih bagus. Yes, sekarang saya sudah berada di tempat pembuatan pupuk organik Lembaga Selimut Anak Bangsa Sulawesi Tengah, Topantimali Botani. Nah, hari ini kita akan membuat pupuk NPK organik berimbang baik padat maupun cair. Ini adalah tempat produksi saya. Saya menggunakan bak fermentasi sebesar luas 2,5 meter dikali 1 meter. Nah, pengalaman saya untuk bak sebesar ini itu total isi sampai dia penuh sebanyak 30 karung kotoran hewan. Nah, kotoran hewan apa saja yang kita gunakan untuk membuat pupuk NPK organik berimbang dan super tadi ini? Itu ada 3 kohe yang sangat penting, yaitu adalah kohe ayam, kemudian kotoran sapi atau kohe sapi, kemudian dan kohe kambing. Oke, kenapa kita gunakan itu? Sebab ada alasan yang terpenting di baliknya, di mana bahwa NPK itu terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi ada 3 unsur yang ada di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan 3 unsur tersebut, maka kita ambil dari kotoran ketiga hewan tersebut. Oke, kita lanjut tanpa basa-basi panjang-panjang lebar. Ya, untuk yang pertama nitrogen itu berasal dari kohe ayam, baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging. Begitu ini sahabat. Kemudian apa gunanya? Guna dari kohe ayam tadi ini, untuk nitrogen yang ada pada kohe ayam itu untuk berguna untuk pertumbuhan tanaman, utamanya pada masa vegetatif. Oke, atau masa pertama kali kita tanam berkecambah sampai ditumbuh di awal. Kemudian untuk membutuhkan protein dan pertumbuhan daun tanaman. Itu gunanya nitrogen yang ada pada kohe ayam. Lanjut. Kemudian untuk fosfor kita dapatkan dari mana, sahabat? Kita dapat dari kotoran sapi. Oke. Untuk apa kotoran sapi? Untuk pembentukan, jadi fosfor ini berguna untuk pembentukan akar, pembentukan bunga, dan pembentukan buah pada tanaman. Begitu dia. Maka untuk mendapatkan hal tersebut itu banyak terdapat pada kotoran sapi. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalium. Nah, di mana kita mendapatkan kalium? Untuk unsur NPK-nya itu kita dapat dari kotoran hewan kambing.
Jadi kotoran yang kambing ini banyak sekali mengandung kalium. Nah, untuk mengetahui kalau ada daun-daun kita memberi makan memberi makan ternak sapi kita atau kambing kita, daun yang kita gunakan itu seperti daun lantoron sebagainya itu banyak mengandung kalium. Dia. Oke, untuk apa? Kalium berguna untuk pembentukan bunga, meningkatkan tanaman terhadap resistensi atau kekebalan tanaman terhadap penyakit. Oke, jadi itu ada 3 kohe yang kita gunakan. Jadi saya ulangi bahwa kemudian berapa jumlahnya yang saya gunakan di sini, karena saya punya ukuran bak seperti begini luasnya, maka saya menggunakan 10 karung kohe ayam, 10 karung kohe sapi, dan 10 karung juga kohe kambing. Ya, para sahabat, membuat pupuk NPK berimbang secara mandiri itu memerlukan proses fermentasi. Itu yang paling penting, atau proses pemeraman. Dalam proses pemeraman ini berguna untuk merubah zat-zat metan tadi ini yang ada pada kohe tadi ini menjadi zat-zat aktif dan yang baik yang berguna untuk tanaman. Begitu kira-kira. Bagaimana caranya untuk mengubah zat metan yang ada pada kohe tadi ini? Maka yang bahan utamanya adalah kita menggunakan yang namanya bakteri pengurai atau bioaktivator, bakteri fermentasi. Nah, di mana kita mendapatkan bakteri fermentasi tadi itu? Kalau untuk saya ini, saya menggunakan bakteri fermentasi yang sudah bioaktivator yang sudah saya buat. Ini berasal dari bakteri EM4 pertanian. Nanti kita akan bisa perlihatkan nanti untuk membuat bioaktivator seperti begini dari bakteri EM4 pertanian. Itu nanti kita silakan nonton channel saya yang lainnya untuk yang itu. Oke, ini ada bioaktivator yang sudah berisikan ribuan jutaan bakteri yang akan siap untuk bertempur, siap untuk mengurangi proses pembentukan pupuk NPK nanti. Gitu. Sekarang pertanyaan berapa jumlahnya yang kita gunakan adalah, karena kita menggunakan 10 karung, jumlahnya tadi adalah 30 karung semuanya, karena ada 3 kohe ayam ditambah dengan 3 karung serbuk sebanyak 33, maka hitung-hitungannya adalah untuk menggunakan ini 1 liter itu 1 karung. Jadi 1 liter bioaktivator 1 karung. Berarti kalau 10 karung berarti 10 liter. 10 dikali 3 berarti 30. Karena 3 kohe. Maka berjumlah 30 karung. Berarti bioaktivator yang kita gunakan ini adalah sebanyak 30 liter banyaknya. Untuk bioaktivator ya. Yang akan kita tuangkan ke dalam kohe ayam yang sudah siap untuk kita fermentasi. Begitu kira-kira. Oke. Di samping itu nanti sebentar masih ada lagi bahan-bahan selanjutnya, nanti akan saya perlihatkan ketika dalam proses pembuatan pupuk NPK nanti. Demikian, kita lanjut untuk membuat. Untuk kohe ayam itu sudah masuk sekitar sebanyak 5 karung. Nanti tinggal ada lagi 2 karung. Tapi sebelum saya masukkan yang 2 karungnya, itu akan saya dulukan memasukkan kohe kambing atau kotoran kambing. Ini bulat-bulat. Ini masih bisa kita gunakan langsung. Kalau kita gunakan langsung itu prosesnya sangat panjang, harus bisa terurai. Kemudian juga masih terasa agak sedikit panas kalau ditumpuk lebih lama dia, karena ada proses fermentasi alami yang terjadi di dalamnya. Nah, karena ini agak keras, maka kita akan masukkan dia di bagian tengah-tengah, lalu kemudian ada kita tutup dengan kohe ayam lagi, lalu di atas adalah kohe sapi atau kotoran sapi untuk aerobnya di bagian atas.
kambing sudah masuk untuk lapisan keduanya. Kemudian lapisan ketiga, kemudian akan kita masukkan kueh sapi. Ini adalah kotoran sapi masih bergumpal-gumpal. Boleh juga kita menggunakan kotoran sapi yang masih baru, tidak ada masalah kalau punya. Tapi ini sekarang saya menggunakan kotoran sapi yang sudah beberapa hari, ya, dia masih beraroma kotoran sapi. Ini akan kita masukkan pada lapisan yang berikutnya. Semua bahan utama sudah dimasukkan, yaitu sekam gergaji atau sekam gergaji di bagian paling bawah, kemudian kue ayam, kue kambing, kue sapi, kue ayam, kue sapi. Saya buat seperti itu supaya terjadi proses fermentasinya. Kemudian yang perlu diingat, untuk ketiga bahan tersebut kita masukkan, hindari dari bahan-bahan yang asin seperti batu, kemudian plastik yang susah untuk terurai, kemudian kayu yang besar-besar, cuma ranting yang kecil-kecil sekali tidak masalah, kemudian kaca dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan bahan-bahan yang berbau tadi. Itu kenapa? Sebab nanti supaya hasil yang kita peroleh adalah hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya kita ratakan di bagian dalamnya. Nanti akan kita masukkan bahan berikutnya, yaitu bakteri MM4 yang sudah kita aktivasi. Itu bagi yang belum punya diaktifasi, boleh menggunakan MM4 langsung. Nanti akan saya sampaikan bagaimana prosesnya untuk menggunakan MM4 pabrikan. Kemudian kalau yang sudah punya katalis, bisa menggunakan katalis, itu jauh lebih baik. Cuman untuk katalis nanti kita gunakan pada praktek yang berikutnya di media yang paling kecil di dalam komposter. Untuk ini saya menggunakan dulu bakteri MM4 yang sudah saya aktivasi selama 21 hari lamanya. Nanti untuk bagaimana mengaktifasinya kita ketemu di channel berikutnya. Ya, yang pertama-tama kita masukkan adalah bakteri mikroorganisme yang sudah kita aktivasi ini sebanyak 20 liter. Nanti kita sesuaikan dengan penggunaan kita, besar, banyak dan tidaknya pupuk yang kita buat. Semakin kecil semakin sedikit pula. Pokoknya kita buat dalam kapasitasnya ember. Dan nanti kita hitung saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 1:1:1:10 seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masukkan air cucian beras ke dalamnya sebagai penambah nutrisi makanannya.
yang kita masukkan. Berapa sih banyaknya? Itu tidak tergantung dari banyaknya dan tidaknya pupuk NPK yang kita buat. Gitu. Bagaimana kalau tidak punya? Tidak kita masukkan juga tidak apa-apa. Tapi untuk kali ini saya di tempat kami masukkan sebab untuk memperkaya, memperlengkap supaya NPK yang kita hasilkan menjadi SPK yang super. Selanjutnya kita masuk ke pembedah tanah dan perangsang tumbuh tanaman. Oke, ini aromanya harum sekali. Kita masukkan sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 5 liter di dalamnya. Aduk ya. Jadi proses pembuatan ZPT ini itu sekitar 14 sampai 21 hari tahap fermentasi untuk siap kita gunakan. Ini juga kita bisa gunakan langsung ke tanaman. Jadi di samping kita gunakan untuk ini, bisa juga kita gunakan langsung ke tanaman kita. Sekarang kita masukkan cangkang telur yang sudah menjadi bubuk. Kita taburkan merata di permukaan sekitar 1 liter. Untuk pakan bahan makanan dari bakteri, kalau kita memiliki dedak padi, boleh kita masukkan dedak padi ke dalam, itu semakin bagus, semakin kaya juga. Tapi karena saya menggunakan air cucian beras, itu praktis dan lebih mudah. Nanti silakan kumpul-kumpul saja air cucian berasnya. Nanti kemudian bagaimana cara mengolah air cucian beras, nanti akan kita masuk ke jangan lupa subscribe dan jangan lupa nonton di channel saya berikutnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan garam kasar untuk menetralisir pH yang ada di dalamnya. Ya. Jadi jumlahnya sebanyak 2 kg. Oke, sudah. Kita masukkan bahannya, kemudian
bahan yang terakhir adalah air. Kita masukkan sebanyak 210 liter air, karena di dalam ini ada kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi sebanyak 77 100 lebih. Tidak, kita masukkan sebanyak 200 liter air di dalamnya. Jadi perlu diingat bahwa proses fermentasi tidak akan terjadi apabila tidak diberi air, tidak basah di dalamnya, maka tidak akan terjadi namanya proses fermentasi secara cepat. Nah, kalau tidak diberi air, maka akan butuhkan waktu yang lama, butuh waktu berbulan-bulan untuk prosesnya, karena bakterinya susah untuk berkembang biak. Seperti itu kira-kira. Air sudah kita masukkan sebanyak 210 liter. Langkah selanjutnya adalah menutup bak ini dengan plastik agar supaya terjadi proses fermentasi di dalamnya. Nah, kemudian yang perlu diingat dalam pembuatan ini adalah pengecekan suhu dari pupuk organik yang ada dalam bak ini. Kalau dia tidak panas, itu berarti dia kekurangan air rahasianya. Kalau tidak panas atau panasnya hanya sedikit, maka dia kekurangan air. Maka kita perlu tambahkan air sekitar 10 sampai 15 liter air. Kalau dia terlalu panas, maka dia kelebihan air. Bagaimana caranya? Maka kita keluarkan di bagian keran, di bagian belakang ada kerannya, buka, keluarkan sedikit airnya atau NPK-nya yang ada di dalam. Kemudian NPK itu setiap hari atau 2 kali sehari itu kita keluarkan, kemudian kita siram, kita masukkan lagi ke dalam. Jadi setiap 2 hari sekali kita ambil air, buka kerannya, situ ada NPK cairnya yang sudah keluar, kita ambil, kemudian baru kita kembalikan, masukkan lagi ke dalam. Begitu seterusnya. Kemudian selama 14 hari. Nah, berapa jumlah NPK cair yang kita dapat di bagian akhir dari proses ini? Untuk 200 liter air yang kita gunakan, ditambah lagi dengan mikroorganisme bakteri yang sudah kita aktifasi tadi sebanyak 20 liter. Jadi pengalaman saya itu hanya kita dapatkan sebanyak 30 liter NPK cairnya. Yang lainnya semua terproses menjadi humus untuk membuat bahan-bahan dalam ini menjadi NPK padatnya. Oke, itu. Sekarang kita lakukan proses penutupan. Oke, sudah selesai kita lakukan penutupan, tinggal kita menunggu proses selanjutnya. Setiap 2 hari diingat bahwa air yang ada di dalam keran, kita buka keran bagian belakang, kemudian baru kita ambil, kita masukkan lagi kembali ke dalam, agar supaya terjadi proses percepatan proses fermentasi. Jadi bakteri-bakteri mikroorganisme di dalam tetap bisa berkembang biak, tetap bisa melakukan aktivitas peperangannya untuk membuat NPK ini menjadi terproses dengan baik dan benar dan lebih cepat. Oke, itu saja
dari saya proses pembuatan pupuk NPK. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya nanti NPK yang ada ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam Indonesia, salam dunia pertanian. Sahabat petani, sahabat anak bangsa, tadi sudah selesai kita melakukan proses pembuatan pupuk NPK organik super. Kemudian sekarang kita akan buat hitung-hitungannya. Ya, berapa budget yang kita keluarkan untuk membuat pupuk NPK super secara mandiri? Oke, ya. Kita mulai dari 3 kohe, kotoran ayam, kotoran sapi, dan kotoran kambing. Ya, kebanyakan kotoran sapi, kotoran hewan tersebut, 3 kohe tersebut hanya terbuang percuma di kandang, karena kandang masyarakat tanpa dipergunakan sampai di membusuk. Bahkan ada masyarakat pemilik ternak yang pusing kohenya akan dibuang kemana. Untuk itu maka kohe itu bisa kita ambil, bisa kita gunakan untuk membuat pupuk NPK. Artinya kalaupun kita mengeluarkan anggaran, hanya anggaran untuk mengangkut, ya masih terbilang gratis. Oke lah, biaya pengangkutan yang kita gunakan, dengan sedikit biaya makan dan minum kalau kita merasa haus dan sebagainya, merasa lapar. Kemudian rumput hijau, kalau kita menggunakan rumput hijau juga gratis. Di lingkungan kita banyak sekali daun-daunan apa segala macam yang tersebar. Tinggal terserah kita untuk mengambil berapapun jumlahnya, tinggal kemauan kita, masih terhitung gratis. Begitu ini kawan-kawan semua. Kemudian selanjutnya apalagi bakteri EM4. Bakteri EM4 yang ada di toko tani, di toko pertanian itu sekitaran 25.000 per 1 liter. 1 liter tadi ini bisa kita aktifasi menjadi 200 liter. Banyak kan? Banyak sekali. Ya, bisa kita menjadi 200 liter. Hanya Rp25.000, sahabat, kawan-kawan semua. Kemudian air cucian beras. Ya, tidak ada orang yang mau jual air cucian beras. Yang ada gratis. Ya, bisa minta ke tetangga. Ya, atau bilang sama tetangga, ya kalau punya cucian beras jangan dibuang dong. Tolong ditampung-tampung. Iya, kemudian mungkin garam yang kita beli, karena garam itu tidak kita produksi sendiri, ya ada dijual. Ya, cari saja garam. Kalau tidak ada garam, kita bisa membuat yang namanya arang yang sudah diaktifasi. Sudah ada arang aktivasi, cuma itu butuh proses. Tapi kalau tidak ada gitu, kita menggunakan garam. Kalau tidak ada garam, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau yang di pinggir laut tidak usah pusing-pusing, ambil saja air lautnya. Ya, itu sudah mengandung garam sekalian. Ya, ambil 2 galon, kita tuangkan ke dalam formula pupuk yang akan kita buat. Mudah kan, tidak susah urusannya. Kemudian apalagi cangkang telur mudah. Kalau untuk saya kerjasama dengan Mas Joko, penjual sari laut. Itu mereka selalu menggunakan telur tukang martabak. Jadi setiap 2-3 hari sekali saya ke tempat mereka, tinggal untuk mengambil gratis. Ya, semuanya ada di sekitar kita, semua ada di lingkungan kita, tinggal kita yang akan membuatnya. Kita akan berpikir, kita akan melakukan. Oke, semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau bisa membuat sendiri, kenapa harus membeli? Yang dibeli belum tentu bagus, yang dibuat sendiri pasti kita bertanggung jawab untuk menyiapkan nutrisinya. Oke, selanjutnya untuk yang mau berhubungan dengan kami, yang mau bertukar pemikiran dengan kami, berbagi ilmu dengan kami dari Lembaga Selimut Anak Bangsa siap untuk datang ke desa-desa, datang ke kampung-kampung, datang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan bagaimana cara membuat pupuk NPK, bagaimana cara membuat kompos, bagaimana cara membuat media tanam, kemudian bagaimana cara
membuat pestisida yang ada di lingkungan sekitar tempat kita berada. Kemudian kalau ada juga yang ingin langsung ke tempat kami untuk pelatihan, monggo kami terima dengan hati yang ikhlas untuk kita saling berbagi ilmu. Kemudian produk kami selalu tersedia dengan merek paten Obama, organik, baru, aman. Yes. Salam pertanian, majulah pertanian Indonesia. Bumiku hijau, bumiku lestari. Terima kasih. Nah, ini adalah mutiara penyemangat hidup. Iya.